Isu perselingkuhan Julia Prastini atau Jule dengan seorang petinju bernama Safri Ramadan kembali menuai perhatian setelah sang ibu Diana Lim ikut buka suara. Melalui unggahan di Instagram, Diana justru membela sang anak dengan menyeratkan bahwa publik tidak mengetahui penyebab sebenarnya di balik isu yang beredar. Ia memohon agar hujatan terhadap Jule dihentikan dan menyerahkan urusan penilaian kepada Tuhan. Namun, bukannya menenangkan suasana, pernyataan itu justru membuat netizen yang budiman semakin geram. Mereka menilai Diana seharusnya memberikan klarifikasi terbuka, bukan membela buta tanpa menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Sikap sang ibu dianggap memperburuk keadaan dan memperkuat kesan bahwa keluarga Jule tidak mau bertanggung jawab atas isu yang menyeret nama mereka. Reaksi keras pun bermunculan di kolom komentar media sosial. Banyak netizen yang budiman menyindir bahwa tidak semua orang tua mampu bersikap bijak ketika anaknya berbuat salah. Ada pula yang menilai pembelaan Diana justru menormalisasi tindakan perselingkuhan. Sebagai figur publik, Jule dinilai memiliki tanggung jawab besar menjaga nama baiknya. Apalagi setelah tersebar foto dan video yang diduga menunjukkan dirinya bermesraan dengan pria lain selain sang suami Na Dae-hoon. Kini Jule memilih menutup kolom komentar media sosialnya. Sementara publik terus memperbincangkan kasus ini yang semakin panas dan memunculkan sentimen negatif terhadap citra keluarganya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gemes banget sama komentarnya Mak si Jule. Siapa di sini yang gedek banget sama komentarnya Maknya si Jule kayak aku? Hah? Nih, baca aja komentarnya kayak gini. Nih, bukannya kita kagak mau support sama wanita, cuman ya ibu ya, dengerin. Anak situ kan digosipinnya selengki ya. Cuman kenapa ibu komentarnya kayak gini? Bilang katanya semua itu ada sebabnya. Namanya juga selengki ya, mau ada sebabnya mau kagak ada sebabnya, itu kagak ada pembenaran, kagak ada pembelaan, ngerti nggak? Anak ibu mau pilih opak kek mau pilih korengan terserah, yang penting kelarin dulu nih urusan sama Dae-hoon, mau jungkir balik, mau salto, mau kopro terserah, yang penting urusannya udah selesai. Jangan nyabang-nyabang gitu, dikira cinta anak ibu itu toko retail bisa buka cabang sembarangan gitu. Hah? Stop normalisasi perselingkuhan apapun itu penyebabnya, ngerti? Bukan karena lu emaknya si Juleha, Bu. Di antara banyaknya statement tentang si Jule sama si Dae-hoon, gue paling kesel tuh sama siapa tebak? Emaknya Juleha. Kayak, Bu, kamu mending diem, Bu, ya. Lu tahu nggak, Bu, kenapa netizen marah? Bukan karena lu emaknya si Juleha, Bu. Karena lu menormalisasi perselingkuhan. Anjay, lu tau gak sih yang pas emaknya Jule bilang gini? Kamu tuh nggak tahu kenapa anak saya bisa berbuat seperti itu. Karena ada hal juga di baliknya. Mau ada hal di baliknya, mau si Dae-hoon miskin melintir kan? Kalau kata Youth Media, mau si Dae-hoon nggak ganteng, tapi ganteng gitu. Mau apa? Nggak diperbolehkan selingkuh, Bu. Ya kalau mau pacaran ya cerai dulu gitu. Selingkuh kok dibolehin. Maksud gue gini, ya udah lu mending diem aja gitu. Ya gue tahu lu membela darah daging lu, tapi lu mending diem kata gue mah. Buat ibunya Jule, Bu, tolonglah Bu, tolong kali Bu. Apapun masalah rumah tangga, kalau pasangan selingkuh itu udah salah Bu, ya. Kecuali dia sudah bercerai. Kalau dia sudah bercerai, terserah dia mau tidur sama laki-laki lain, mau beberapa laki-laki, setiap hari ganti laki-laki, terserah Bu. Ini masalahnya masih statusnya berumah tangga Bu. Dia sudah rela Bu meninggalkan negaranya demi perempuan itu, demi si Jule. Jadi mualaf dia. Kesel gua lihat ibu. Gua tahu Bu, lu orang tuanya. Sejelek-jeleknya anak Bu, pasti orang tua membela. Gua tak paham, gua paham. Tapi gua kesel banget Bu. Beneran gua kesel. Buat Dae-hoon, lu jangan kecil hati Bro, ya. Lu jangan kecil hati. Banyak wanita yang mau menerima lu
Walaupun isunya katanya lu titinnya kecil ya, sabar lu ya, banyak. Jule, lu bener-bener ya Jule. Jule, lu kenapa sih menyanyiakan spek Gwensik? Kurang apa sih Jule? Tapi ya, pas Mbak Tar lihat klarifikasinya apa Dehun, kayak dia tuh nggak berharap apa-apa, tidak menggiring opini. Dia cuma pengen anaknya nggak tahu apa-apa tentang permasalahan ini. Dia cuma pengen terlihat baik-baik aja. Jule, ora duwe pikiran, ora popo, sek penting duwe ati. Opa loh, seko Korea meninggalkan semuanya, kehidupannya untuk pindah ke Indonesia, memulai dari nol bersama kamu. Tapi akhir yang didapat apa? Pengkhianatan. Jul, isi pikiranmu tuh apa sih Jul? Koyo wong ra duwe pikiran. Ngakune lo akil balik tapi ra iso bedake ndise apik ndise elek. Anak udah 3, bukannya makin mikir malah makin. Pokoknya menurut kamu gimana guys? Sebenarnya selingkuh tuh menjadi solusi nggak sih dalam masalah rumah tangga? Coba komen ya. Aku dituduh selingkuh mulu karena aku kesel, jadi aku selingkuh beneran. Lu dapat ide dari mana, gue tanya? Di mana-mana orang kalau merasa difitnah itu diluruskan, bukan direalisasikan. Sumpah itu gue kalau jadi hostnya udah gue tarik tuh sanggul saking gedeknya. Kesel banget gue. Sule, udahlah bikin emosi. Lihat reposan lu jadi makin emosi gue. Bener-bener reposannya kayak bocah puber, kayak reposan gue waktu SMP. Kok bisa ya? Itu otak sama hati lu ketelengsot neng di Sule. Ke ketiga anak lu yang masih kecil-kecil itu dan gak bersalah sama sekali. Yang jelas semoga sukses selalu, sehat terus, dan tumbuhlah menjadi anak-anak hebat dan kuat. Dehun dan anak-anaknya. Anak-anaknya Dehun. Sisanya biar netizen aja yang ngurus. Nih, gue khususkan buat si Julaiha, si tukang selingkuh, sama si Opet, si batuk kerikil, si brokoli. Mengapa orang selingkuh meski mereka mencintai seseorang? Harga diri yang rendah dapat memicu perilaku selingkuh. Hal ini sering terjadi karena harga diri yang rendah bertepat dengan kebutuhan yang lebih tinggi akan validasi eksternal. Berarti harga diri lo Julaiha rendah serendah-rendahnya. Lo udah punya 3 anak, lo punya suami yang bertanggung jawab, kurangnya apa lagi? Ekonomi. Sesusah apa sih ekonomi lo? Kalau misalkan lo mau selingkuh, lo udah gak cinta lagi sama suami lo, ya udah lo ceraikan aja. Gak usah lo selingkuh kayak gitu. Sama laki-laki brokoli lagi, sama laki-laki yang tukang ban. Tuh, najis sih. Sumpah so cantik. Tuh, najis. Kita belajar jadi manusia dari Daehun dan juga Jule. Pasangan ini dikabarkan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. Dan yang berselingkuh adalah si Jule. Sontak semua warganet membela Daehun, di mana warganet mengatakan bahwa si Jule ini tidak bersyukur mendapatkan opa-opa Korea. Warganet mulai membandingkan antara Daehun dan juga selingkuhannya si Jule. Di sini kita belajar ya, bahwa setampan atau secantiknya pasangan kita itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jika hawa nafsu dan juga ketidaksyukuran kita terhadap pasangan masih ada di benak kita, rumah tangga itu memang sulit ya. Ibadah paling panjang katanya. Semoga kita semua dipertemukan dengan pasangan yang tepat ya. Untuk pertama kalinya akhirnya Daehun live lagi di TikTok setelah huru-hara berita tentang istrinya. Tapi dari live itu aku fokus ke satu hal yang bikin aku tambah yakin kalau Jule bakalan nyesel banget nyanyain laki-laki spek kayak gini. Nah pas dia live itu banyak banget yang nge-give. Ya penontonnya banyak banget, nggak tahu berapa ratus ribu gitu. Ya yang jelas pausnya itu ada sekitar puluhan. Nah pas orang nge-give paus, anaknya ini nggak lihat, anaknya yang sulung. Terus dia nanya mana pausnya. Daehun langsung dengan sigap menegur anaknya. Katanya nggak boleh gitu, nggak boleh minta-minta kan, ini kurang apa lagi coba laki-laki kayak gini, udah pintar ngurus anak, nggak patriarki, ini dia ngedidik anaknya juga bagus banget. Dan aku yakin Jule pasti nyesel banget lepas dari laki-laki modelan kayak gini. By the way, ini terlepas dari segala huru-hara ya yang Jule timbulkan, aku heran banget nih, dia nggak rindu apa gitu, nggak kangen sama ketiga anaknya, apalagi anaknya ini masih kecil-kecil banget, lagi masa-masa lucu-lucunya, imut-imutnya, ya kan? Ya kan kalau pisah sama anak sejam aja, ya kan pasti kita udah kangen.
apalagi pas anak pertama kali sekolah, pasti udah kangen banget say. Ini udah berhari-hari kayaknya ya, sepengetahuan kita ya, sepenglihatan kita di medsos kayaknya belum ketemu gitu berhari-hari atau berminggu-minggu. Dia bisa tahan gitu, nahan kerasa kangennya, atau dia nggak kangen sama sekali? Gimana nih menurut kalian? Aku sebagai seorang ibu juga bukan maksud menghujat ya, aku cuma heran aja. Kok bisa dia nggak kangen sama anaknya?